Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Muncul isu kepengurusan PDIP dan kepengurusan partai di bawah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ilegal. Muncul berbagai spanduk bertuliskan bahwa kepengurusan Megawati tidak sah. Spanduk tersebut bertebaran di sejumlah tempat. Salah satunya spanduk tersebut bergambar Megawati Soekarno Putri dengan kalimat bernada negatif yang muncul di dinding pinggir tol Bogor Outing Ring Road pada Rabu 18 Desember. Selain itu, terdapat sejumlah kalimat negatif lainnya yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Merespons hal tersebut, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada Kamis 19 Desember mengatakan bahwa ia mengendus adanya upaya pihak luar yang ingin mengacak-ngacak partai menjelang Kongres pada 2025 mendatang. Roni menduga spanduk tersebut dipasang oleh kelompok-kelompok yang terorganisir karena terpasang di lokasi strategis untuk menggiring opini masyarakat dengan isu kepengurusan ilegal. Roni pun menjelaskan bahwa PDIP adalah partai politik yang sah. Struktur organisasi partai dan keputusan memperpanjang masa bakti kepengurusan partai tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Juli 2024. Perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menegaskan dalam aturan internal atau perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum. Keputusan perpanjangan masa kepengurusan itu juga telah ditetapkan dalam Rakernas 5 PDIP 2024. Kami PDI Perjuangan dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan situasi nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, mana kita melihat bahwa adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai, karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Ketiga, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai Akta Notaris nomor 05 tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor N.H/05.11.02 tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya. 4. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa
menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. 5. Perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDI Perjuangan terbukti mampu menjalankan tugas secara konstitusional sebagai partai politik dengan keikutsertaan dalam tahapan Pilkada serentak 2024 dengan merekomendasikan calon-calon kepala daerah di tingkat provinsi. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus mengaku mendengar upaya Jokowi mencampuri urusan Kongres Partai lewat pergantian Sekjen Hasto Kristianto. Dedi pada Kamis 19 Desember tidak mengungkap lebih detail terkait kabar tersebut. Namun ia mengaku mendengarnya dan kabar itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir menjelang Kongres PDIP pada 2025 mendatang. Dedi Sitorus turut membahas pernyataan Jokowi terkait pemecatannya dari PDIP. Jokowi sempat mengatakan biar waktu yang menguji soal pemecatannya itu. Menurut Dedi, apa yang terjadi selama ini sudah cukup membuktikan karakter dan tindakan Jokowi, terutama dalam konteks politik dan kepemimpinan. Dedi juga mengungkit bagaimana Jokowi saat Pilpres masih menjabat sebagai presiden dan kerap turun langsung ke berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah. Dia menganggap hal tersebut sebagai bentuk politik tidak sehat. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak-pihak yang ingin mengacak-ngacak ke partai jelang Kongres. Pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas, ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan di Gembleng, tapi kemudian berbeda keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Itu konteksnya. Saya kira itu aja. Pak, pernyataan Pak Jokowi kemarin setelah dipecat sepenggal kalimat soal biar waktu yang membuktikan itu ya. Ancaman bukan ditangkap oleh PDI. Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral, bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres, ya. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics, ya. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas, ya. Itu ya. Terima kasih. Pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah,
bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi, dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas, ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan Spanduk tersebut bertebaran di sejumlah tempat. Salah satunya spanduk tersebut bergambar Megawati Soekarno Putri dengan kalimat bernada negatif yang muncul di dinding pinggir tol Bogor Outing Ring Road pada Rabu 18 Desember. Selain itu, terdapat sejumlah kalimat negatif lainnya yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Merespons hal tersebut, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada Kamis 19 Desember mengatakan bahwa ia mengendus adanya upaya pihak luar yang ingin mengacak-ngacak partai menjelang Kongres pada 2025 mendatang. Roni menduga spanduk tersebut dipasang oleh kelompok-kelompok yang terorganisir karena terpasang di lokasi strategis untuk menggiring opini masyarakat dengan isu kepengurusan ilegal. Roni pun menjelaskan bahwa PDIP adalah partai politik yang sah. Struktur organisasi partai dan keputusan memperpanjang masa bakti kepengurusan partai tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Juli 2024. Perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menegaskan dalam aturan internal atau perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum. Keputusan perpanjangan masa kepengurusan itu juga telah ditetapkan dalam Rakernas 5 PDIP 2024. Kami PDI Perjuangan dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan situasi nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, mana kita melihat bahwa adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Ketiga, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai Akta Notaris nomor 05 tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-05.11.02 tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 tentang pengesahan
perubahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya. 4. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. 5. Perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDI Perjuangan terbukti mampu menjalankan tugas secara konstitusional sebagai partai politik dengan keikutsertaan dalam tahapan pilkada serentak 2024 dengan merekomendasikan calon-calon kepala daerah di tingkat provinsi. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus mengaku mendengar upaya Jokowi mencampuri urusan Kongres Partai lewat pergantian Sekjen Hasto Kristianto. Dedi pada Kamis 19 Desember tidak mengungkap lebih detail terkait kabar tersebut. Namun ia mengaku mendengarnya dan kabar itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir menjelang Kongres PDIP pada 2025 mendatang. Dedi Sitorus turut membahas pernyataan Jokowi terkait pemecatannya dari PDIP. Jokowi sempat mengatakan biar waktu yang menguji soal pemecatannya itu. Menurut Dedi, apa yang terjadi selama ini sudah cukup membuktikan karakter dan tindakan Jokowi, terutama dalam konteks politik dan kepemimpinan. Dedi juga mengungkit bagaimana Jokowi saat Pilpres masih menjabat sebagai presiden dan kerap turun langsung ke berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah. Dia menganggap hal tersebut sebagai bentuk politik tidak sehat. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak-pihak yang ingin mengacak-ngacak ke partai jelang Kongres. Pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi, dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan, digembleng, tapi kemudian berbeda keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Itu konteksnya. Saya kira itu aja. Pak, pernyataan Pak Jokowi kemarin setelah dipecat sepenggal kalimat soal biar waktu yang membuktikan itu ya, ancaman bukan ditangkap oleh PDI. Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral, bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres. Ya, satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual akademisi pemilu sebagai bentuk
politik gentong badu, pork barrel politics, ya. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas, ya. Itu ya. Spanduk tersebut bertebaran di sejumlah tempat. Salah satunya spanduk tersebut bergambar Megawati Soekarno Putri dengan kalimat bernada negatif yang muncul di dinding pinggir tol Bogor Outing Ring Road pada Rabu 18 Desember. Selain itu, terdapat sejumlah kalimat negatif lainnya yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Merespons hal tersebut, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada Kamis 19 Desember mengatakan bahwa ia mengendus adanya upaya pihak luar yang ingin mengacak-ngacak partai menjelang Kongres pada 2025 mendatang. Roni menduga spanduk tersebut dipasang oleh kelompok-kelompok yang terorganisir karena terpasang di lokasi strategis untuk menggiring opini masyarakat dengan isu kepengurusan ilegal. Roni pun menjelaskan bahwa PDIP adalah partai politik yang sah. Struktur organisasi partai dan keputusan memperpanjang masa bakti kepengurusan partai tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Juli 2024. Perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menegaskan dalam aturan internal atau perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum. Keputusan perpanjangan masa kepengurusan itu juga telah ditetapkan dalam Rakernas 5 PDIP 2024. Kami PDI Perjuangan dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan situasi nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, mana kita melihat bahwa adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Ketiga, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai Akta Notaris nomor 05 tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor N.H-05.11.02 tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya. 4. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan
oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. 5. Perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDI Perjuangan terbukti mampu menjalankan tugas secara konstitusional sebagai partai politik dengan keikutsertaan dalam tahapan Pilkada serentak 2024 dengan merekomendasikan calon-calon kepala daerah di tingkat provinsi. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus mengaku mendengar upaya Jokowi mencampuri urusan Kongres Partai lewat pergantian Sekjen Hasto Kristianto. Dedi pada Kamis 19 Desember tidak mengungkap lebih detail terkait kabar tersebut. Namun ia mengaku mendengarnya dan kabar itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir menjelang Kongres PDIP pada 2025 mendatang. Dedi Sitorus turut membahas pernyataan Jokowi terkait pemecatannya dari PDIP. Jokowi sempat mengatakan biar waktu yang menguji soal pemecatannya itu. Menurut Dedi, apa yang terjadi selama ini sudah cukup membuktikan karakter dan tindakan Jokowi, terutama dalam konteks politik dan kepemimpinan. Dedi juga mengungkit bagaimana Jokowi saat Pilpres masih menjabat sebagai presiden dan kerap turun langsung ke berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah. Dia menganggap hal tersebut sebagai bentuk politik tidak sehat. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak-pihak yang ingin mengacak-ngacak ke partai jelang Kongres. Pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas, ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan di Gembleng, tapi kemudian berbeda keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Itu konteksnya. Saya kira itu aja. Bang, pernyataan Pak Jokowi kemarin setelah dipecat sepenggal kalimat soal biar waktu yang membuktikan itu ya. Ancaman bukan ditangkap oleh PDI. Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral, bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres, ya. Muncul isu kepengurusan PDIP dan kepengurusan partai di bawah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ilegal. Muncul berbagai spanduk bertuliskan bahwa kepengurusan Megawati tidak sah. Spanduk tersebut bertebaran di sejumlah tempat. Salah satunya spanduk tersebut bergambar Megawati Soekarno Putri dengan kalimat bernada negatif yang muncul di dinding pinggir Tol Bogor Outing Ring Road pada Rabu 18 Desember. Selain itu, terdapat sejumlah kalimat negatif lainnya yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Merespons hal tersebut,
Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada Kamis 19 Desember mengatakan bahwa ia mengendus adanya upaya pihak luar yang ingin mengacak-ngacak partai menjelang Kongres pada 2025 mendatang. Roni menduga spanduk tersebut dipasang oleh kelompok-kelompok yang terorganisir karena terpasang di lokasi strategis untuk menggiring opini masyarakat dengan isu kepengurusan ilegal. Roni pun menjelaskan bahwa PDIP adalah partai politik yang sah. Struktur organisasi partai dan keputusan memperpanjang masa bakti kepengurusan partai tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Juli 2024. Perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menegaskan dalam aturan internal atau perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum. Keputusan perpanjangan masa kepengurusan itu juga telah ditetapkan dalam Rakernas 5 PDIP 2024. Kami PDI Perjuangan dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan situasi nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, mana kita melihat bahwa adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Ketiga, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai Akta Notaris nomor 05 tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-05.11.02 tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya. 4. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. 5. Perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDI Perjuangan terbukti mampu menjalankan tugas secara konstitusional sebagai partai politik dengan keikutsertaan dalam tahapan pilkada serentak 2024 dengan merekomendasikan calon-calon kepala daerah di tingkat provinsi.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengaku mendengar upaya Jokowi mencampuri urusan Kongres Partai lewat pergantian Sekjen Hasto Kristianto. Deddy pada Kamis 19 Desember tidak mengungkap lebih detail terkait kabar tersebut. Namun ia mengaku mendengarnya dan kabar itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir menjelang Kongres PDIP pada 2025 mendatang. Deddy Sitorus turut membahas pernyataan Jokowi terkait pemecatannya dari PDIP. Jokowi sempat mengatakan biar waktu yang menguji soal pemecatannya itu. Menurut Deddy, apa yang terjadi selama ini sudah cukup membuktikan karakter dan tindakan Jokowi, terutama dalam konteks politik dan kepemimpinan. Deddy juga mengungkit bagaimana Jokowi saat Pilpres masih menjabat sebagai presiden dan kerap turun langsung ke berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah. Dia menganggap hal tersebut sebagai bentuk politik tidak sehat. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak-pihak yang ingin mengacak-ngacak ke partai jelang Kongres. Pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi, dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan, digembleng, tapi kemudian berbeda, keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Itu konteksnya. Saya kira itu aja. Bang, pernyataan Pak Jokowi kemarin setelah dipecat sepenggal kalimat soal biar waktu yang membuktikan itu ya, ancaman bukan ditangkap oleh PDI. Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral, bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres. Ya, satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics ya. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas ya. Ya. Terima kasih. Muncul isu kepengurusan PDIP dan kepengurusan partai di bawah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ilegal. Muncul berbagai spanduk bertuliskan bahwa kepengurusan Megawati tidak sah. Spanduk tersebut bertebaran di sejumlah tempat. Salah satunya